Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan belajar hari ini lanjutan dari yang kemarin ya. Pembelajarannya masih bahasa Indonesia bagian 2 dan PPKN. Oke, langsung saja, kita masih perubahan wujud benda. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah peristiwa menyublim dan menghablur. Nah, kita pertama menyublim dulu. Menyublim ini apa sih? Perubahan dari bentuk padat ke gas. Nah, contohnya adalah kapur barus. Kalian pernah nggak lihat kapur barus yang ada di lemari atau ada di toilet? Nah, ini gimana kita bisa mengetahui perubahannya? Nanti ini lama-lama tadinya bulat segede gini, akhirnya menjadi kecil, akhirnya hilang. Nah, itu karena mereka berubah menjadi gas. Udah di udara namanya menyublim. Nah, sehingga wanginya bisa kita cium. Nah, itu adalah menyublim, perubahan benda padat menjadi gas. Kemudian menghablur itu apa sih? Menghablur itu lawan dari menyublim, yakni perubahan dari bentuk gas menjadi padat. Padat atau bisa juga kita sebut mengkristal ya, teman-teman ya. Contohnya adalah peristiwa pembentukan es kering. Es kering ini adalah gas karbon dioksida yang dipadatkan menjadi es ya. Biasanya kita temui di panggung-panggung. Biasanya di panggung itu ada asap-asap di panggung itu. Nah, ini berasal dari es kering. Kemudian pembentukan salju juga salah satu contoh dari menghablur. Jadi ingat ya, menyublim adalah perubahan padat menjadi gas, kemudian menghablur adalah gas menjadi padat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari nih contoh perubahan wujud benda yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa aja sih? Pertama, penguapan dimanfaatkan untuk memperoleh garam dari laut. Jadi para petani garam itu mereka mengambil air laut, kemudian dijemur. Akhirnya menguap airnya itu, air laut dijemur hingga menguap dan menyisakan garamnya. Jadi air itu kan mengandung garam. Airnya pas dijemur itu airnya menguap ke udara, tinggal sisa garamnya. Kemudian mencair. Banyak digunakan untuk meleburkan logam atau plastik. Nah, logam atau plastik ini kemudian dibentuk menjadi peralatan rumah tangga, atau misalnya pulpen yang sedang kalian gunakan dari plastik itu tadinya itu dileburkan dulu, dicairkan kemudian dibentuk. Kemudian apalagi? Mengembun dimanfaatkan sebagai tahap pendinginan udara oleh mesin AC. Nah, AC yang kalian pakai itu memanfaatkan perubahan wujud mengembun ya. Nah, kemudian dengan mengembun udara panas diubah menjadi sejuk. Kemudian pembekuan banyak bermanfaat bagi manusia. Ya kan kalian sudah tahu ya, seperti buat es krim atau olahan-olahan susu itu bisa dibuat es krim dengan cara dibekukan. Kemudian apalagi lanjutannya, yaitu menyublim terjadi pada peristiwa perubahan wujud kapur barus yang menjadi gas tadi ya. Kapur barus menjadi gas, menyublim. Jangan lupa menyublim yang baru kita pelajari ada perubahan dari bentuk padat menjadi gas. Nah, penghabluran terjadi pada peristiwa pembuatan es kering. Nah, ini es kering dimanfaatkan untuk mengawetkan es krim tanpa meninggalkan sisa air es. Jadi, karena dia tadinya padat, karena tadi dia itu gas, dia kan gas menjadi padat ya, menjadi padat. Nah, jadi pas dia itu mencair lagi tidak meninggalkan sisa air. Jadi padatnya ini dia menjadi gas lagi nanti, begitu. Kemudian selanjutnya kita akan tonton video dari SmartPoint. Ini Bu ambil dari YouTube ya. Ini adalah rangkuman perubahan wujud benda. Kalian bisa perhatikan video di samping. Nah, di sini pertama adalah mencair ya. Kita rangkum dari awal, padat menjadi cair. Contohnya es batu yang mencair. Kemudian ada lagi membeku, lawannya mencair, yaitu zat cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan dalam lemari pendingin. Kemudian apalagi nih? Menguap. Nah, di sini cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang dimasak mengeluarkan uap, seperti yang kita pelajari tadi ya kemarin. Nah, sekarang mengembun. Mengembun ini gas menjadi cair. Contohnya adalah es batu di dalam gelas akan mengembun. Coba kalian lihat kan? Darinya tadi gas menjadi cair. Maksudnya dia gas dingin kemudian menjadi air. Menyublim adalah padat menjadi gas,
Seperti contohnya tadi kapur barus. Tiba-tiba dia tadi besar, akhirnya habis karena menyublim di udara. Menyublim. Nah, lawannya menyublim adalah tadi menghablur atau mengkristal. Gas menjadi padat, contohnya adalah uap yang menjadi salju. Itu seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran PPKN, yaitu peran di sekolah cermin persatuan dalam keberagaman. Coba kita lihat dulu ya, teks di bawah ini. Setiap anggota warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Semua harus saling bekerja sama, menghargai dan menghormati agar kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tanpa adanya sikap saling menghargai dan bekerja sama, maka akan timbul kekacauan terhadap tugas dan peran yang kita peroleh, kita berkewajiban melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan peran. Bersikap tidak peduli terhadap peran kita merupakan sikap tidak terpuji. Nah, teman-teman, sekarang kalian perannya apa? Walaupun tidak di sekolah, kalian memiliki peran, yaitu sebagai pelajar atau thalibul ilm. Penuntut ilmu. Nah, sebagai penuntut ilmu, kalian memiliki tanggung jawab yang harus kalian selesaikan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Nah, berhubung kalian belajarnya pindah ke rumah, nah di situ ada orang tua kalian yang mendampingi belajar sebagai pengganti ibu guru yang biasanya mendampingi kalian belajar di sekolah. Dengan itu, kalian harus menghormati umi kalian. Kalian harus menghargai umi kalian. Sudah umi kalian bersedia untuk mendampingi kalian di rumah, harus nurut sama uminya sebagai bentuk penghormatan kalian kepada umi kalian, rasa syukur kalian kepada orang tua kalian. Kata Allah apa? Man la yashkurin nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak sama saja dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalian harus di rumah juga melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai penuntut ilmu dengan baik. Gitu ya. Jadi untuk hafalan Al-Quran tetap sama di rumah, juga tetap menghafal Al-Quran. Murojaah Al-Quran juga harus murojaah di rumah. Belajar mengerjakan tugas juga harus dengan semangat ya teman-teman ya. Kita sama-sama semangat bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nah, kemudian ini kita lanjut lagi nih, peran di sekolah cermin persatuan dalam keberagaman yang kedua. Nah, di sini Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan berbagai perubahan benda bermanfaat bagi manusia. Seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, banyak sekali manfaat perubahan benda untuk keberlangsungan hidup manusia. Semua perubahan itu memiliki peran bagi kelangsungan kehidupan manusia. Semua saling melengkapi agar dapat berjalan dengan seimbang. Begitu pula dengan kita manusia. Manusia hidup bersama-sama. Setiap manusia memiliki peran dimanapun ia berada. Sebagai contoh di lingkungan sekolah, terhadap banyak warga di dalam lingkungan sekolah dengan berbagai peran. Peran setiap orang saling melengkapi untuk kelancaran kegiatan belajar dan mengajar. Nah, seperti peran ibu guru adalah mengajar pada murid-muridnya, sedangkan murid adalah perannya mematuhi apa yang bu guru berikan, apa yang bu guru ajarkan. Seperti apalagi di sekolah ada Pak Hadi yang menjaga kalian, tidak boleh keluar-keluar, itu ada yang menjaga. Kemudian ada yang membersihkan sekolah, perannya untuk membersihkan sekolah, menjaga agar mengawasi kalian nih, agar kalian selalu menjaga kebersihan di sekolah. Sangat mulia pekerjaannya. Kemudian apalagi peran sebagai di sekolah sebagai penjual di kantin. Biasanya kalian itu agar penjualan di kantin tertib dan tidak berdorong-dorong ya, dan menjaga uang di kantin juga ada. Kemudian di sekolah juga banyak sekali peran-peran yang bisa kalian temukan di sekolah. Apalagi selain bu guru ada kepala sekolah. Tugasnya adalah mengatur kegiatan yang dilaksanakan oleh guru-guru dan siswa-siswa sekalian, mengawasi keberlangsungan belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri nih, apa saja sih peran-peran di sekolah itu sangat banyak. Nah, itu harus seimbang, semua dari kita manusia harus menjalankan apa yang namanya kewajiban sehingga kita memperoleh hak kita masing-masing. Begitu teman-teman ya. Jadi pelajaran ini bersambung dari kemarin, hak dan kewajiban, sekarang peran. Sebagai setiap manusia memiliki peran dalam kehidupan, dan dalam kehidupan itu kita harus menjalankan kewajiban kita dengan baik dan seimbang begitu.
Nah, kita telah menyelesaikan pembelajaran tematik hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh menanyakan ke guru kelas masing-masing. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.